bertemu bulan yang paling mulia dalam satu tahun, bulan yang disebut oleh para ulama bulan panennya orang mukmin, Syahrul Hasad. Dan alhamdulillah juga malam hari ini kita baru saja melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Dan insyaallah sebentar lagi kita akan bersama-sama melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir. Tapi terlebih dahulu ada sedikit kajian ilmu supaya ibadah kita menjadi lebih berbobot, lebih berkualitas. Yaitu sabar sejenak, mudah-mudahan Allah menyayangi kita semua. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah Masjid Kitabul Jannah yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan itu bulan yang menjadi tolak ukur bagaimana perjalanan hidup kita dalam satu tahun ke depan. Begitu juga hari Jumat. Hari Jumat itu menjadi tolak ukur bagaimana keadaan kita dalam seminggu ke depan. Ini dikatakan bagi Nabi SAW satu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Idza salimatil Jum'atu salimatil ayyam wa idza salima Ramadhanu salimatis sanatu kulluha." Apabila hari Jumat itu selamat, maka hari-hari dalam satu minggu pasti selamat. Dan apabila bulan Ramadan itu selamat, maka bulan-bulan dalam satu tahun pasti selamat. Ini hadis ini terang menjelaskan betapa pentingnya posisi Ramadan untuk kita dalam menjalani sisa umur kita dalam satu tahun ke depan. Siapa yang di dalam bulan Ramadan terhalang dari kebaikan, maka seluruh dia pasti akan terhalang dari mendapatkan kebaikan di bulan-bulan selain Ramadan. Itu sekali lagi kami mengingatkan, ini Ramadan. Jadi tahan diri kita sebentar, kita fokus untuk meningkatkan ibadah, meningkatkan amal soleh kita sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang mampu memberikan perubahan yang sudah baik menjadi lebih baik, yang belum baik mudah-mudahan menjadi baik. Ini harapan. Dan alhamdulillah kita baru saja diberikan pertolongan oleh Allah bisa melaksanakan sholat isya berjamaah. Ini salah satu kita mengisi mewarnai bulan Ramadan dengan amal ibadah, dengan amal kebaikan. Jadi perlu diketahui para jamaah, bulan Ramadan itu ada 3 bagian. Syahrul Ramadan awalul rahmah wa awsatul maghfirah wa akhirul ikminatan. Ada bagian permulaan, ada bagian pertengahan, ada bagian akhir. Dari 3 bagian ini ada sebagian ulama yang menyatakan adalah yang paling utama itu bagian yang permulaan. Benar, menurut mayoritas ulama dari 3 bagian yang paling utama itu bagian yang terakhir. Ini karena berdasarkan informasi dari baginda Nabi SAW. Di antara Ramadan itu mulia karena di situ di dalamnya akan ada satu malam yang
itu kebanyakan terjadi di bagian yang terakhir. Jadi terjadi di bagian yang terakhir, entah itu malam, rata-rata terjadi di malam ganjil. Tapi menurut ulama ahli tasawuf, bagian yang paling utama dari 3 bagian Ramadan ini bagian yang pertama. Jadi 10 hari yang pertama inilah yang terbaik. Kenapa? Karena jika yang 10 hari pertama ini baik, maka perjalanan berikutnya pasti akan baik. Ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Ta'ilah, man asrakat bidayatu asrakat nihayatu. Siapa yang permulaannya terang, maka akhirnya pasti terang. Dan ini memang terbukti. Bagian yang paling berat itu bukan bagian yang terakhir. Justru semestinya terakhir itu paling ringan. Karena kita sudah terbiasa puasa, terbiasa tadarus, terbiasa tarawih. Namun yang luar biasa itu belanjanya. Jadi barisannya boten tambah, sehingga tambah maju, boten tambah mundur. Nah, semestinya kan lebih ringan. Justru yang dalam itu yang pertama. Kenapa? Karena kita biasanya makan, kita dilatih tidak makan. Biasanya kita tidak sholat sunnah 20 rakaat, kita akan mengawal sholat sunnah 20 rakaat. Biasa gatal-gatalan, oleh dan ini berat. Jadi bagian yang tersulit itu bagian yang pertama, dan dia yang menentukan siapa yang awalnya terang, maka pasti akhirnya terang. Nah, ini sudah memasuki malam yang keempat. Kita masih berada di bagian yang itu ini pergunakan. Kalau ingin pertengahan ini berjalan baik, akhir berjalan baik, yang Anda perbaiki sejak awal. Ini sangat cocok, terutama sholat 5 waktu usahakan berjamaah. Nek iso 5 waktu, paling enggak maghrib, isya, subuh. Nah, supaya apa? Kita mendapat bagian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada di waktu malam. Dan siapa yang menghidupkan malam itu dengan ibadah, maghrib, isya, subuh berjamaah, ini sudah menunjukkan, maka dia berarti mengambil bagian Lailatul Qadar secara sempurna. Ini sesuai hadis Nabi, man shalla al-maghrib wal isya fi jama'atin hatta yanqadi syahrul Ramadan faqad akhadha Lailatul Qadri bi haddil waqi'. Sampai lagi. Siapa yang sholat maghrib, sholat isya berjamaah, kemudian dia punya niat, setelah nanti sholat isya ini kita punya niat, nanti saya akan sholat subuh berjamaah. Nah, ini dia lakukan sampai Ramadan ini habis. Maka dialah orang yang telah mengambil Lailatul Qadar dengan bagian yang sempurna. Gampang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini menghapus dosa seumur hidup. Kalau Lailatul Jumat menghapus dosa seminggu. Lailatul Jumat tukafiru dzunubal usbu. Wa Lailatul Nisfi min Sya'ban tukafiru dzunubas sana. Wa Lailatul Qadri tukafiru dzunubal umri. Itu ini Imam Tajruddin As-Subki dalam kitab tafsirnya. Jadi malam Jumat kalau kita hidupkan maghrib, isya, subuh berjamaah, itu kalau berdosa seminggu. Nisfu Sya'ban ambil urip-urip, itu kalau berdosa setahun. Lailatul Qadar sampean kalau urip-urip, itu kalau berdosa seumur urip. Lailatul Qadar
saudara itu ada di bulan Ramadan. Di mana tempatnya? Ini ulama cuma prediksi-prediksi. Kalau ingin pastinya, Anda mulai malam pertama sampai malam 30 sampai petang itu pasti Lailatul. Ini begitu bunyi itu kayak sembahyangnya maghrib, isya, subuh. Nah, sampai sembahyang isya berjamaah. Ini ganjarannya waktu karo sembahyang tahajud setengah minggu. Nah, sembahyang subuh jamaah ganjarannya waktu karo sembahyang tahajud mulai jam 12 sampai subuh. Belain Man sholat al-isya fi jama'atin bahkan nama kau manis walail. Man sholat al-suka fi jama'atin bahkan nama kau al-laila pulang. Oh muslim. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka maka dia itu seolah-olah telah menghidupkan setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seolah-olah telah menghidupkan sepanjang malam. Jadi jamaah. Nah, Ramadan ini kalau kita sholat berjamaah ada keistimewaan. Makanya lebih ditekankan di bulan Ramadan. Karena Nabi pernah menyatakan man sholat namdalama alam jamaah di Ramadan. Siapa yang rutin sholat 5 waktu berjamaah di bulan Ramadan, kata Allah al-biku li rakatin madinatan fil jannah tamla'u min ni'amillah, maka Allah akan jadikan tiap-tiap rakaat satu kota di dalam surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Satu kanan dijaga satu ton. Satu ton itu kira-kira ngomong loh, jadi Surabaya ngomong dia satu ton. Belum itu diberi saya sini. Bukan ngomong kok tekan ngomong di sini larang kok. Larang di sini lah sopai biro. Kalau kasih biro kasihnya biro. Jadi itu diberi saya sini. Ini tiap-tiap perkara beralih tentang perkara. Alih sampai sedina pitulas perkara jamaah kabeh subuh loro dhuwur papat asar papat maghrib telu isya pitulas kan jalan pitulas kumpul. Kan iki khusus Ramadan. Ada bonus iki ayo ditingkatno. Semestine lek sampai di luar Ramadan nonton Ramadan kudu luwih nonton. Sebab Ramadan itu bulan yang semuanya kebaikan nilainya dilipat gandakan sampai 1000 kali. Sampai motor saya karena bulan Ramadan itu masih lebih utama daripada membaca 1000 ayat di luar Ramadan. Sampai saudara 10.000 nang bulan Ramadan itu 10.000 utama ketimbang saudara 10.000 per 1000. 10.000 per 1000 berapa itu? Nah, ini 1 juta ya. Dan ini makanya harus kita tingkat. Ini Indonesia diberikan Nawawi, Indonesia Imam Ibnu Rajab, Imam Azuri, tasbihatun di Ramadan afdalu min alfi tasbihatin fi masyiwa. Barokatun di Ramadan afdalu min alfi tasbihatin fi masyiwa. Satu bacaan tasbih di dalam bulan Ramadan masih lebih utama daripada 1000 bacaan tasbih di bulan Ramadan. Sama baca selawat 1 kali. Ini jadi utama ketimbang 1000 kali baca selawat di selain Ramadan. Ya, harus semangat. Jadi bulan Ramadan mungkin ramai. Ini malam itu nih. Malam keempat Nabi itu nanti menginformasikan man sholat tarawih di lailatul rabi'ah. Siapa sholat tarawih di malam yang keempat, lahu minal ajri mislu qiraatil Qur'an wa Taurat wal Injil was Zabur. Ia ditingkat pahala seperti telah menghatamkan Al-Qur'an, Taurat, Injil, sampai tahu rupanya Injil. Tahu rupanya Taurat, Zabur. Qur'an yang belum khatam, mana itu gede-gede turun. Khatam Al-Qur'an, sampai khatam iki menlawe, karena kalau khatam Qur'an, Taurat, Injil dan kalau besok rombongan untuk diterima jika ganjaran saya kata
Quran Taurat dan Injil mau limo niku luwih dhuwur maneh. Sampai belum terawih malam kelima. Aqallahu sawabaman sholat fil masjidil haram wal masjidil madinah wal masjidil aqsa. Siapa yang mau terawih malam kelima, maka Allah berikan dia pahala seperti telah sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. 3 masjid yang utama. Jadi sebuah masjid itu padha kabeh, sing beda loro. Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid Aqsa. Masjidil Haram satu sholat di sana lebih baik daripada 100.000 kali sholat. Ini tahu jalan. Atau 1000 itu temukan. Kita Madinah siji banding 1000. Kita Masjidil Aqsa 1 banding 500. Tapi sampai bukan soro-soro meneh nopo kantor. Foto kalau untuk Mekah, Madinah, Pales, dia betul-betul bikin panjang dan sehat ya. Pak, ini sakit kelamai malam tempat dan besok malam kelima dan semoga sampai akhir Ramadan. Amin. Allahumma demikian dan dapat kami sampaikan mungkin menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma